Selama ini, PKI masih sering melontarkan propaganda damai bahwa mereka tidak anti agama, bersahabat dan menghormati kebebasan beragama. Mereka hanya membela rakyat dan melawan kapitalisme, serta imperialisme dibuktikan masyarakat sendiri sebagai suatu taktik belaka. Memang hal itu sebagian bisa mereka buktikan beberapa tokoh agama yang menjadi tokoh PKI. Tetapi masyarakat tidak mudah terkecoh oleh kenyataan yang langka itu. Sebaliknya masyarakat menganggap tokoh agama yang mengikuti garis perjuangan PKI itu dianggap tidak tahu agama dan tidak tahu PKI. Berbagai propaganda itu tidak mengubah kepercayaan masyarakat yang berpegang pada sikap dan perilaku PKI sehari-hari di lapangan yang jauh berbeda dengan apa yang mereka propagandakan. Dalam perilaku sehari-hari, PKI Pesindo sangat kejam menghadapi lawan politiknya, dan sikapnya yang jelas sangat anti agama dan anti Tuhan. Selain itu, partai ini juga diidentifikasi masyarakat sebagai partainya para preman dan perampok. Partai ini memang menampung dan melindungi para perampok untuk melancarkan tindakannya. Bahkan oleh PKI dijadikan sebagai sarana melakukan subversi. Masyarakat merasakan semua ini sebagai pengalaman sehari-hari yang sangat meresahkan dan sangat mengganggu kehidupan mereka. Walaupun terbukti telah melakukan pembantaian dan melawan pemerintah yang sah, tetapi PKI tidak dilarang dan tidak dibubarkan. Bahkan masih diberi hak hidup yang sama dengan partai lainnya. Ketika diselenggarakan pemilu 1955, PKI bisa mengikuti pemilu dengan leluasa, seolah tidak memiliki cedera dan noda politik. Bahkan kemudian mereka memutarbalikkan fakta bahwa mereka tidak melakukan pemberontakan, tetapi semata diprovokasi oleh Muhammad Hatta. Padahal mereka melakukan tindakan sendiri dengan melakukan kerjasama dengan musuh RI, yaitu Belanda, untuk menghancurkan Republik Indonesia. Propaganda itu diterima oleh rakyat yang tidak mengerti sejarah, sehingga PKI bisa ikut pemilu dan tetap mendapat dukungan besar dari masyarakat. Bayangkan, sehabis melakukan pemberontakan berdarah itu, PKI masih mampu meraih posisi 4 besar setelah PNI, Masyumi, dan NU. Sementara itu, di beberapa basis PKI, kekuatan PKI bisa menandingi partai lain. Di Trenggalek misalnya, PNI mendapatkan 11 suara, PKI 10 suara, sementara NU mendapat 6 suara. Maka bupati dan kota ini bisa dipegang oleh PKI. Dengan perolehan suara yang besar ini, PKI juga semakin percaya diri, baik di parlemen maupun di majelis konstituante. Di dalam majelis itulah PKI mulai menunjukkan ajarannya yang melakukan serangan secara sistematis terhadap para lawan politiknya. Sementara itu, di lapangan terus melakukan provokasi dan agitasi. Sejak dalam kampanye pemilu 1955, PKI selalu mengejek partai lain, sehingga telah beberapa kali terjadi perkelahian dengan partai lain. Berbagai peristiwa turut membantu perkembangan PKI. Pertama adalah diperbolehkannya ikut pemilu 1955, sehingga memanfaatkan sistem kampanye terbuka itu untuk mempropagandakan ajaran dan programnya. Kedua, pemberontakan PRRI Permesta dijadikan sarana PKI untuk mengebuk Masyumi dan mengambil beberapa posisi penting, baik dalam kemiliteran maupun dalam birokrasi. Apalagi setelah dibubarkannya Masyumi dan PSI pada tahun 1960, maka salah satu lawan PKI telah tumbang, tinggal berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Sementara PNI, Partai Nasionalis Indonesia, sangat lemah dalam menghadapi PKI. Melihat pengalaman sejarah dan perilaku PKI selama ini, maka kalangan masyarakat terutama umat Islam selalu waspada terhadap propaganda dan kehadiran PKI. Karena itu, Nahdlatul Ulama sendiri walaupun melihat kekuatan suara PKI cukup berimbang, tetapi menolak keras masuknya PKI dalam kabinet.
Demikian juga masyarakat di bawah secara umum terus melakukan kewaspadaan terhadap kemungkinan hadirnya PKI. Sebab dalam kenyataannya, mereka tidak pernah berhenti melakukan sabotase, perampokan, dan penjarahan di berbagai tempat. Semuanya tercatat dalam ingatan masyarakat. Dengan pengalaman traumatis seperti itu, mereka selalu waspada, bahkan secara fisik, siaga dalam menghadapi Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI. Itulah propaganda dan trauma serta kewaspadaan. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.